Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK izin perkenalkan nama saya Rizka dengan NIM channel 11241100 dari kelas B kelompok 5 fisiologi. Jadi di sini saya akan membuat video garis tentang praktikum fisiologi kardiovaskular. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas listrik jantung. Kontraksi sel otot jantung untuk ejeksi darah itu dipicu oleh potensial aksi yang melewati seluruh membran sel otot. Jadi ada dua jenis khusus sel otot jantung. Yang pertama itu ada sel otoritmik dan sel kontraktil. Sel otoritmik ini 99% itu berfungsi untuk memompa darah, sedangkan sel kontraktil itu terdiri dari S-anode, afinode, berkasis, dan serat Purkinje. S-anode itu sebagai pacemaker, jadi impuls listrik selalu diawali dengan S-anode. Terus karena sel otoritmik ini sebagai pacemaker, jadi walaupun ini manusia tidak mempunyai otak, tetapi jantungnya ini akan terus memompa dengan sendirinya. Itulah makanya pada saat kita tidur, jantung kita ini tetap terus memompa terus menerus karena ada sel otoritmik. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sel otoritmik. Jadi sel otoritmik itu fungsinya dia yang bikin impuls listrik. Otomatis dia tidak bisa istirahat, karena jika dia istirahat maka dia akan mati karena tidak ada darah yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi makanya di sini ketika kita lihat grafiknya itu dia akan naik turun. Karena di sini nilai yang membedakannya dengan sel kontraktil. Terus yang pertama di sini tuh ada fase depolarisasi. Fase depolarisasi ini sel otoritmiknya ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada Na dan Ca. Jadi setengahnya di sini, setengahnya di sini. Jadi pada fase yang ini yang pertama masuk itu natrium. Cara dia masuk itu dengan menggunakan IF, yaitu Funny channel. Disinilah terjadi peningkatan membran potensial ke threshold, yaitu minus 40. Otomatis terjadilah potensial aksi. Jadi di sini dia tidak lewat kalsium transien karena dia mau masuk banyak, makanya dia pakai long lasting. Makanya di sini L-nya yang meningkat, bukan transiennya, bukan T-nya. Karena T-nya di sini sudah menutup. Karena dia memakai kanal yang long lasting, lebih banyak kalsium yang bisa masuk ke dalam sel. Itulah kenapa dari minus 40 bisa sampai ke 0, di puncaknya 0. Jadi di sini terjadi yang namanya hiperpolarisasi. Di sini tersampaikan impuls listriknya ke organ targetnya. Nah, ketika sampai di puncaknya, ini waktunya dia untuk istirahat, harus kembali ke normal lagi agar bisa supaya bisa naik normal lagi, supaya agar dia ini tuh bisa naik lagi. Makanya di sini saat dia turun kaplasnya lagi yang meningkat. Tadi yang Ca2+-nya yang long lasting ini akan menutup nih, karena sudah tidak ada lagi kalsium yang masuk. Sekarang kalium yang keluar, karena kalium yang keluar itu lebih banyak di dalam karena kalium itu lebih banyak di dalam sel, itulah kenapa dia cenderung juga mau untuk keluar. Makanya karena K+ itu ion positif, itulah kenapa ketika ion positif keluar dari dalam sel, otomatis selnya akan menjadi minus. Makanya grafiknya di sini jadi menurun. Inilah yang disebut sebagai repolarisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sel kontraktil. Jadi di sini terjadi peningkatan natrium karena natrium itu dari lebih banyak di luar sel, makanya dia cenderung masuk ke dalam sel. Karena natrium ini yang dari luar sel dia masuk ke dalam sel, menyebabkan membran potensial dari sel tersebut akan meningkat. Karena Na+ itu positif, ion positif masuk ke dalam sel dari minus 90 bisa sampai ke plus 30 karena ia ion positif. Makanya di sini dia dari minus 90 sampai ke plus 30. Kenapa bisa terjadi? Karena ada Na+ yang masuk. Inilah yang disebut sebagai depolarisasi. Jadi di sini dia sudah salasemi berkontraksi. Waktunya dia kembalikan ke normal supaya dia bisa berkontraksi lagi. Jadi makanya di sini Na+-nya dia akan menutup sehingga tidak ada lagi natrium yang masuk ke dalam sel. Sekarang K+-nya yang meningkat, karena K+-nya yang meningkat kanalnya yang terbuka. Jadi K+ merupakan ion positif yang ada di dalam sel, keluar, maka selnya ini akan menjadi minus. Jadi minus. Makanya grafiknya di sini dia itu menurun. Tapi ternyata saat dia menurun, ada impuls kalsium. Kalsium itu Ca2+-nya yang ini. Dia ada di luar sel, jadi dia cenderung masuk ke dalam sel. Makanya di sini dia tidak langsung turun grafiknya.
dia turun secara perlahan karena ada Ca2 plus yang masuk, jadi tergantikan Ki ini K plusnya yang keluar. Inilah yang kita sebut sebagai fase pelata karena ada Ca2 plus yang masuk imbangi Ki ini K plus, imbangi K plus yang keluar, makanya grafiknya di sini konstan Ki lurus. Jadi saat Ca2 plusnya yang mulai menutup sekarang, itu waktunya ini K plusnya keluar lagi secara banyak, makanya di sini langsung Ki drop di sini, langsung Ki drop karena tidak ada Ca2 plus yang tahan Ki lagi, karena Ca2 plusnya itu masuk Mi ke dalam sel, sedangkan K plusnya ini banyak sekali yang keluar, sehingga inilah yang kita sebut sebagai repolarisasi. Makanya di sini grafiknya dia langsung Ki menurun karena banyak sekali K plus dari dalam sel keluar sel. Jadi di sini Mi itu bedakan Ki sel otoritmik sama sel kontraktil pada fase istirahatnya. Jadi mungkin itu saja Kak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.